Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, dan pada video presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai teori belajar pemrosesan informasi dan belajar sosial. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, Made Hayaputri Darmawan dengan NIM 211021014 dan Ikomang Ardina Aju Saputra dengan NIM 21110210118. Peta konsep pada materi kali ini yang pertama, teori pemrosesan informasi oleh Robert M. Jane, yang kedua teori pemrosesan informasi oleh Albert Bandura, yang ketiga kelebihan dan kekurangan teori pemrosesan informasi, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial. Baik, saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu teori pemrosesan informasi oleh Robert M. Jane. Jadi, teori ini memandang bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Asumsi yang mendasari teori pemrosesan informasi Robert M. Jane ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Berdasarkan kondisi internal dan eksternal, Jane menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Model proses belajar yang dikembangkan oleh Jane didasarkan pada teori pemrosesan informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan yang diterima oleh panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf dan diproses sebagai informasi. Yang kedua, informasi dipilih secara selektif. Ada yang dibuang, ada yang disimpan dalam memori jangka pendek, dan ada yang disimpan dalam memori jangka panjang. Yang ketiga, memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya, dan dapat diungkap kembali setelah dilakukan. Baik, materi yang kedua yaitu teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, berdasarkan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, telah memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar melalui penguatan dan pembelajaran peniruan serta cara berpikir yang kita miliki terhadap sesuatu dan juga sebaliknya. Model pembelajaran observasional ini berkaitan dengan bagaimana tingkah laku kita mempengaruhi orang yang ada di sekitar dan menghasilkan penguatan dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain. Jadi, pembelajaran observasional merupakan pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Yang kedua, pembelajaran observasional merupakan proses di mana informasi diperoleh dengan memerhatikan kejadian-kejadian dalam lingkungan. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu kelebihan teori pemrosesan informasi. Mana yang pertama dijelaskan bahwa cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam berpikir. Lalu yang terakhir, peserta didik akan berusaha untuk mengaitkan proses pembelajaran dengan materi yang disampaikan. Nah, lalu ada kelemahan teori pemrosesan informasi, yang dimana yang pertama pendidik dituntut untuk lebih berkreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Lalu pendidik juga dituntut untuk lebih mendalami karakter individual peserta didik. Lalu bila pendidik maupun peserta didik tidak bisa berpikir aktif dan kreatif, maka tujuan pembelajaran yang dilakukan tidak akan bisa dicapai, terutama secara efektif dan efisien. Nah, adapun di sini kelemahan teori belajar sosial, yang dimana dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu teknik permodelan mengenai peniruan tingkah laku
dan ada kalanya cara peniru tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau kita sebut dengan modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Nah, lalu ada kelebihan teori belajar sosial, yang dimana yang teori ini dikemukakan oleh teori Albert Bandura, yaitu lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Lalu pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation, yaitu peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial juga menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili Haya Putri Darmawan, memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.